Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film misteri science fiction berjudul Vivarium tahun 2019. Salah satu film dengan konsep cerita yang sangat unik dan juga cukup mencekam. Vivarium bercerita tentang sepasang kekasih yang pergi ke sebuah perumahan bernama Yonder. Namun anehnya, saat mereka mencoba keluar dari tempat tersebut, mereka malah tidak menemukan jalan keluar dan terjebak di dalamnya. Saat berada di dalam tempat tersebut, mereka menemukan banyak sekali keanehan. Tempat apakah Yonder sebenarnya? Langsung saja, inilah Vivarium. Di sebuah sekolah, terlihat seorang guru yang sedang mengajar. Wanita tersebut bernama Gemma. Sepulang sekolah, Gemma bertemu dengan seorang temannya. Di sini diketahui bahwa Gemma dan pacarnya Tom berencana untuk membeli sebuah rumah. Teman Gemma menyarankan dirinya agar segera membeli rumah karena harganya akan terus naik. Setelah percakapan tersebut, Gemma melihat salah satu muridnya yang sedang menyendiri. Saat didekati, ternyata anak tersebut sedang memperhatikan seekor bayi burung yang telah mati. Anak tersebut lantas bertanya pada Gemma, siapa yang tega membunuh bayi burung tersebut. Gemma lalu bercerita tentang burung kuko. Gemma bilang bahwa burung kuko menaruh telurnya di sarang burung lain dan bayi burung kuko yang telah menetas lebih dulu akan mendorong bayi burung yang ada di sarang tersebut hingga terjatuh. Buat kalian yang belum tahu guys, jadi burung itu nggak bisa bedain antara anaknya dan yang bukan anaknya. Jadi burung itu nganggep semua yang ada di sarangnya itu anaknya. Jadi si burung kuko itu kayak parasit guys, dia naruh anak di sarang burung lain buat dibesarin. Dan gak tahu dirinya si bayi burung kuko itu malah ngebunuh anak-anak asli si burung. Sangat mendefinisikan beban keluarga burung. Lanjut, anak tersebut lalu bertanya pada Gemma kenapa hal tersebut dapat terjadi. Namun Gemma hanya menjawab bahwa seperti itulah cara kerja alam dan kita sebagai makhluk hidup hanya dapat menjalaninya saja. Who did that to the poor baby bird? Maybe it was a cuckoo. Why? Because that's nature. That's just the way things are. Tak lama setelahnya datanglah Tom. Tom ternyata merupakan seorang tukang kebun di sekolah tersebut. Tom yang melihat bangkai bayi burung tersebut langsung menguburkannya. Setelah itu, Gemma dan Tom langsung pergi ke salah satu agen perumahan yang bernama Yonder. Setelah sampai di sana, Gemma dan Tom langsung disambut oleh seorang agen yang bernama Martin. Martin bilang bahwa perumahan Yonder saat ini sangat diminati banyak orang karena lokasinya yang strategis dan lingkungannya yang sangat ideal. Namun Tom yang melihat ekspresi dan gaya bicara Martin yang aneh, malah tampak tidak nyaman dan berusaha mengajak Gemma pergi dari tempat tersebut. Namun Gemma menolak untuk pergi dan malah mengiyakan ajakan Martin untuk langsung melihat perumahan Yonder. Yonder is a wonderful development. Both tranquil and practical, it has all you'd need. Akhirnya, Gemma, Tom, dan Martin berangkat menuju perumahan Yonder. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun akhirnya tiba di perumahan Yonder. Setelah masuk ke perumahan tersebut, Martin langsung menunjukkan sebuah rumah contoh bernomor 9. Di dalam rumah tersebut, mereka diajak Martin berkeliling melihat isi dari rumah tersebut. Saat berkeliling, mereka terhenti di sebuah kamar bayi yang didesain untuk anak laki-laki. Lalu Martin bilang bahwa rumah ini sangat ideal dan rumah ini merupakan rumah untuk selamanya. Martin lalu bertanya pada Gemma dan Tom apakah mereka memiliki seorang anak. Namun Gemma menjawab bahwa dirinya dan Tom belum memiliki seorang anak. Namun anehnya, Martin malah meniru gaya bicara, suara, serta gestur tubuh Gemma. Do you have children? No, not yet. No, not yet. Hingga akhirnya mereka dibawa ke halaman belakang rumah tersebut. Namun saat Martin telah membukakan pintu untuk Gemma dan Tom, ia malah pergi meninggalkan mereka. Gemma yang sadar bahwa Martin tidak ada di sana, lalu bergegas mencarinya. Namun ternyata Martin telah pergi dengan mobilnya. Tom yang memang tidak petas dari awal lalu mengajak Gemma untuk pergi dari sana. Disinilah awal dari semua masalahnya dimulai. Saat Gemma dan Tom pergi dari sana, anehnya mereka tidak menemukan jalan keluar dari Yonder. Padahal mereka ingat betul jalan mereka masuk ke dalam tempat tersebut. Dan yang lebih anehnya lagi, saat mencari jalan keluar, mereka selalu melihat rumah bernomor 9, yakni rumah atau titik awal mereka pergi. Dengan kata lain, Gemma dan Tom hanya berjalan memutar. Jadi si Gemma sama si Tom itu ya nggak kemana-mana guys, cuman muter di situ-situ doang. Dan di sana juga pastinya nggak ada sinyal guys, jadi mereka nggak bisa telepon siapa-siapa. Number 9, I haven't seen a single car. There's nobody here. If I see another road. Tak terasa, mereka telah berputar hingga malam hari.
Dan akhirnya, mobil yang mereka kendarai kehabisan bahan bakar. Namun anehnya, mobil mereka berhenti pas di depan rumah nomor 9. Melihat Tom yang kelelahan, Gemma lalu mengajak Tom masuk ke dalam rumah. Di dalam, mereka meminum segelas champagne dan beberapa buah stroberi yang mereka temukan di dalam kulkas. Namun anehnya, champagne dan stroberi tersebut terasa hambar dan bahkan tidak memiliki rasa sama sekali. Setelah makan, akhirnya mereka pun beristirahat. Keesokan harinya, Tom dan Gemma mencoba melihat perumahan tersebut melalui atap rumah, dengan harapan mereka dapat menemukan jalan keluar. Namun sayangnya, sejauh mata Tom memandang, ia hanya dapat melihat ratusan, bahkan ribuan rumah dengan bentuk dan ukuran yang sama. Karena tidak ingin membuat Gemma panik dan patah semangat, akhirnya Tom mengajak Gemma mencari jalan keluar dari sana dengan mengikuti arah matahari. Mereka pun berjalan melewati setiap rumah yang ada di sana. Setelah cukup lama berjalan, mereka menemukan sebuah rumah dengan lampu yang sudah menyala di dalamnya. Gemma dan Tom yang melihat hal tersebut merasa sangat senang karena mereka pikir ada orang lain yang telah tinggal di sana. Namun saat mereka masuk, ternyata rumah tersebut merupakan rumah yang mereka tinggali, yakni rumah bernomor 9. Dengan kata lain, mereka masih berjalan melingkar atau berputar-putar di tempat yang sama. Saat diperiksa keluar, mereka menemukan sebuah kotak misterius yang di dalamnya berisikan makanan serta keperluan sehari-hari. Melihat hal tersebut, Tom yang merasa geram dan frustasi dengan semua keanehan ini, akhirnya membakar habis rumah tersebut beserta seluruh isinya. Setelah membakar rumah tersebut, Gemma dan Tom lalu duduk di sisi jalan sambil melihat rumah tersebut terbakar habis. Tak lama setelahnya, Gemma dan Tom yang kelelahan akhirnya tertidur. Keesokan harinya, saat terbangun, Gemma kembali menemukan sebuah kotak misterius. Namun kali ini, isi dari kotak tersebut bukanlah makanan atau peralatan sehari-hari, melainkan kotak tersebut berisikan seorang bayi manusia. Dan di kotak tersebut terdapat sebuah tulisan yang berbunyi, "Besarkan anak ini dan lepaskan." Dan yang lebih anehnya lagi, rumah yang kemarin telah mereka bakar secara mengejutkan kembali utuh seperti sedia kala. Beberapa bulan kemudian, lebih tepatnya hari ke-98, terlihat si bayi yang kita sebut saja Tony sudah bertumbuh besar menjadi seorang bocil. Di sini juga terlihat bahwa pertumbuhan Tony tidak seperti manusia normal. Terbukti dalam waktu 98 hari, Tony sudah menjadi seorang bocil, dan saat Tony lapar atau tidak nyaman, ia akan mengeluarkan suara. Sehabis makan, Tom dan Gemma duduk santai di halaman rumah sambil memperhatikan kotak yang sebelumnya diletakkan oleh Tom. Di sana, mereka sedang mencari tahu siapa yang mengambil dan mengirimkan mereka kotak-kotak tersebut. Jadi kotak itu kayak isi ulang gitu loh guys. Kotak yang isinya sampah itu ditaruh di jalan, terus nanti bakal diganti sama kotak yang baru. Paham? Lanjut. Saat bersantai, Tom secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah putung rokok ke rumput halaman depan yang mengakibatkan rumput-rumput itu terbakar dan membuat tanah di bawahnya terlihat. Tom yang melihat hal tersebut terlihat sangat tertarik sekaligus penasaran dengan hal yang baru ia temukan tersebut. Dengan dibantu oleh Gemma, akhirnya Tom menggali tanah tersebut dengan harapan ada sesuatu di dalamnya, bahkan mungkin ada jalan keluar di dalam sana. Namun setelah beberapa saat menggali, Gemma menyadari bahwa kotak yang Tom taruh di tengah jalan telah menghilang. Gemma yang menyadari hal tersebut langsung memberitahu Tom, namun Tom tampak tidak mendengarkan Gemma dan malah fokus pada galiannya. Akhirnya, Gemma menyuruh Tom untuk berhenti. Gemma bilang bahwa tidak mungkin ada apapun di dalam sana. Namun, Tom memohon pada Gemma untuk membiarkannya menggali, karena menggali lubang tersebut adalah satu-satunya aktivitas yang bisa ia lakukan. Mendengar hal tersebut, Gemma pun pergi dan masuk ke dalam rumah. It's gone. I was right here. I was standing right here. Tom, stop! Gemma, please! Just let me dig, okay? This is something that I can do. Please, just let me do this. Malam harinya, setelah lelah seharian menggali, Tom lalu minta maaf pada Gemma soal sikapnya siang tadi. Setelah maaf-maafan, mereka pun berhasil luleh. Tapi seremnya, si Tony malah ngintipin mereka dari balik pintu. Hari pun berganti, Gemma dan Tom kembali melakukan aktivitas mereka yang membosankan. Namun kali ini, Tom memiliki aktivitas baru, yakni menggali lubang yang berada di halaman depan. Di sini juga terlihat, lubang yang digali oleh Tom sudah semakin dalam. Berbeda dengan Gemma yang masih menjalani harinya dengan aktivitas yang sama.
Malamnya, terlihat Tony yang sedang menonton TV, namun anehnya, siaran yang ditonton Tony bukanlah siaran normal, melainkan di sisi lain, Tom dan Gemma yang berada di dalam mobil dikagetkan dengan aki mobil mereka yang masih berfungsi dan mengakibatkan radio serta lampu mobil mereka masih dapat menyala. Tapi ini bensinnya habis ya guys, jadi mobilnya tetap nggak bisa jalan. Melihat hal tersebut, Gemma dan Tom terlihat sangat senang. Dengan diiringi lagu favorit Gemma, mereka pun menari bersama. Namun, kesenangan tersebut tidak berlangsung lama saat si bocil Tony ikut menari dan secara tidak sengaja mendorong Tom hingga terjatuh. Tom yang kesal langsung meng-smackdown Tony dan masuk ke dalam rumah. Namun, di sini mulai terlihat rasa kepedulian Gemma terhadap Tony. Hal ini mungkin saja terjadi guys, karena kan si Gemma yang ngerawat si Tony dari bayi. Dan terlebih, kalau kalian ingat, si Gemma merupakan guru taman kanak-kanak, jadi jelas si Gemma bakalan sayang sama anak kecil. Keesokan harinya, terlihat Tom yang mulai merasa depresi dan menjalani harinya dengan sangat tidak semangat. Berbeda dengan Gemma yang terlihat mulai beradaptasi dan menerima keadaan mereka. Saat sedang menggali, Tom mulai mendengar sumber suara dari dalam tanah. Mendengar suara tersebut, Tom semakin menggali sejadi-jadinya. Sampai di sini belum diketahui pasti sumber suara tersebut guys, karena bisa jadi suara tersebut hanya halunya si Tom karena depresinya, atau memang ada sesuatu di dalam sana. Beberapa hari berlalu, Tom yang telah muak dengan semua ini, lalu berencana untuk mengurung Tony di dalam mobil dan berhenti memberinya makan. Dengan begitu, cepat atau lambat, si bocil Tony pasti akan mati. Dan mau tidak mau, makhluk yang mengurung Gemma dan Tom di sana pasti akan datang untuk menolong Tony. Dan Tom berpikir bahwa jika Tony mati, mereka akan terbebas dari sana. Ya, jadi si Tom ini percaya bahwa yang ngurung dia sama Gemma di dalam yonder itu ras makhluk lain guys, atau bisa dibilang alien. Sore harinya, setelah beberapa saat menunggu, Gemma yang hubungannya sudah dekat dengan Tony merasa kasihan padanya. Gemma lalu merebut kunci mobilnya dari Tom dan mengeluarkan Tony dari mobil. Dan jelas, hal tersebut membuat hubungan antara Gemma dan Tom merenggang. Hari-hari berikutnya, terlihat hubungan Tom dan Gemma yang semakin menjauh. Terbukti dengan Gemma dan Tom yang tidak lagi saling bicara, dan mereka juga tidak lagi tidur bersama. Tom memilih untuk tidur di lubangnya, sedangkan Gemma memilih tidur di kamar Tony. Keesokan harinya saat terbangun, Gemma malah tidak menemukan keberadaan Tony. Gemma yang bingung lantas bergegas mencari Tony. Setelah mencari hingga sore, Gemma tak kunjung menemukan Tony. Hingga pada akhirnya, Gemma menemukan Tony yang sudah kembali berada di rumah dengan membawa sebuah buku misterius. Where are you? Malamnya, Gemma mencoba untuk mencari tahu isi dari buku tersebut. Namun saat dibuka, ternyata buku tersebut berisikan banyak tulisan-tulisan aneh dan juga terdapat sebuah gambar yang masih belum diketahui artinya. Melihat itu, Gemma lalu bertanya pada Tony siapa yang memberikannya buku tersebut. Tony lalu menjawab bahwa dia tidak diizinkan untuk memberitahu Gemma. Namun Gemma yang sejatinya adalah seorang guru lalu berinisiatif untuk mengajak Tony melakukan permainan berpura-pura. Di mana di permainan ini, Tony disuruh untuk menirukan sesuatu atau seseorang yang dikatakan oleh Gemma. Jadi permainannya itu kayak gini guys. Si Gemma nanti akan bilang ke si Tony berpura-pura jadi Tom. Nah, si Tony ini harus niruin jadi Tom gitu guys. Paham ya? Lanjut. Gemma pun memulai permainannya. Pertama-tama, Gemma menyuruh Tony untuk menirukan dirinya. Yang kedua Tom, dan terakhir Gemma menyuruh Tony untuk menirukan seekor anjing. Karena dirasa sudah tidak ada yang bisa ditiru, Gemma lalu bertanya pada Tony apakah dia bisa menirukan orang yang memberinya buku hari ini. Karena masih bocil, si Tony ini mau-mau aja ya kan? Namun saat Tony menirukan orang tersebut, ternyata yang terjadi ternyata yang ngasih bukunya bukan manusia dong. Berarti benar guys, yang ngurung mereka di yonder ini ya alien atau makhluk lain. Dan mungkin wujud asli si Tony ya kayak gitu. Dan juga ada gambarnya di buku si Tony. Mengetahui hal tersebut, Gemma yang ketakutan lalu bilang pada Tony bahwa mereka, yakni Gemma dan Tom, hanya ingin pulang. Namun Tony berkata, Silly mother, you are home.
Singkat cerita, terlihat si bocil Tony yang telah bertumbuh menjadi seorang pria. Di sini juga terlihat Tom yang mulai sakit-sakitan akibat kelelahan dalam menggali dan terlalu sering tidur di dalam lubang. Gemma juga mengungkapkan penyesalannya pada Tom, yang mana saat dulu Tony masih bocil, Gemma seharusnya membiarkan Tom membunuh anak tersebut, karena sekarang hal tersebut sudah terlambat, di mana Tony sudah bertumbuh besar dan sangat mustahil untuk membunuhnya. Ditambah sekarang Tom sedang sakit. Keesokan harinya, Tony mengajak Gemma untuk bermain kejar-kejaran, dan di sini diketahui bahwa mereka sering melakukan hal tersebut. Namun, saat Gemma berusaha mengejar dan mencari Tony, Gemma selalu berputar di tempat yang sama seperti yang dia alami sebelum-sebelumnya. Tapi berbeda dengan Tony yang terlihat dapat pergi dari tempat tersebut, Gemma terus berlari mencari Tony hingga malam hari. Di sisi lain, Tom yang sedang menggali malah menemukan sesuatu di dalam tanah, dan saat diperiksa ternyata itu merupakan... Buat yang belum jelas, si Tom ini nemuin jasad manusia guys. Jadi secara tidak langsung, selama ini Tom sedang menggali sebuah makam. Tom yang kaget lalu keluar dari lubangnya. Karena kelelahan, Tom lalu berbaring di bahu jalan. Dan tak lama setelahnya, datanglah Gemma. Gemma yang melihat Tom terbaring lemas di jalan langsung membopongnya masuk ke dalam rumah. Namun saat Gemma akan membuka pintu, ternyata pintu rumah tersebut telah dikunci oleh Tony. Emang kurang ngajar nih si Tony. Akhirnya, Gemma dan Tom beristirahat di dalam mobil. Hingga keesokan harinya, saat terbangun, Gemma mendapati keadaan Tom yang semakin memburuk. Yaitu karena di sana mereka nggak dikasih suplai obat guys. Jadi si Tom ini yang nggak bisa diobatin. Mengetahui kondisi Tom yang semakin parah, Gemma lalu bergegas meminta pertolongan Tony. Namun dengan acuh, Tony bilang bahwa mungkin ini saatnya Tom dibebaskan dan Tony pergi meninggalkan mereka. Tapi di sini masih belum diketahui ya guys, maksud dari dibebaskan itu apa. Lanjut. Mendengar hal tersebut, Gemma dan Tom merasa sangat senang karena pada akhirnya mereka bisa bebas. Sambil menunggu Tony kembali, Tom dan Gemma lalu berbincang dan mengenang seluruh masa lalu indah mereka. Namun di tengah perbincangan mereka, Tom yang keadaannya semakin parah akhirnya meninggal dunia. The sun was in my eyes. I couldn't see anything. I kind of felt like I was home because of you. Malam harinya, datanglah Tony dengan membawa sebuah kotak. Gemma yang melihat hal tersebut lalu memeriksa isi dari kotak tersebut dengan harapan kotak tersebut berisikan jalan keluar untuk dirinya dan Tom. Namun sayangnya, ternyata kotak tersebut berisikan sebuah kantong jasad yang akan digunakan untuk membungkus Tom. Jadi maksud dari dibebaskan di sini ya kematian guys, atau dengan kata lain, jalan keluar satu-satunya dari sana adalah kematian. Akhirnya, Tony membungkus tubuh Tom dan melemparnya ke dalam lubang yang selama ini digali Tom. Jadi dengan kata lain, selama ini Tom menggali kuburannya sendiri. Terlihat juga Gemma yang sangat sedih dengan kepergian Tom. Keesokan harinya, Gemma yang telah menunggu Tony keluar rumah langsung... Tony yang terpojok dan menyadari dirinya sedang terancam langsung kabur dengan cara... Di sini bisa disimpulkan kalau makhluk ini bisa keluar masuk yonder seenak hati mereka, sedangkan manusia biasa tidak dapat melakukan hal tersebut. Gemma yang melihat hal tersebut langsung bergegas mengejar Tony masuk ke dalam lubang tersebut. Namun ternyata Gemma malah terbawa ke dalam sebuah tempat yang sama seperti rumah bernomor 9. Dan di sini kita juga tahu bahwa ada banyak orang lain yang terjebak di dalam yonder sama seperti Gemma dan Tom. Setelah beberapa kali berpindah-pindah tempat, Gemma akhirnya terlempar kembali ke tempat awalnya. Setelah mengalami hal aneh tersebut, dengan rasa putus asa dan hilang arah, Gemma pun keluar dari rumah tersebut dan jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, tubuh Gemma yang sudah sekarat lalu dimasukkan Tony ke dalam kantung jasad. Di penghujung waktunya, Gemma berkata pada Tony bahwa dirinya dan Tom hanya menginginkan sebuah rumah. Dan yang terjadi... Silly mother. You are home. I'm not your fucking mother. Gemma pun akhirnya meninggal dunia. Tony lalu menguburkan jasad Gemma di lubang yang sama dengan Tom. Dan scene ini mengingatkan kita pada scene di mana Tom menguburkan bayi burung di awal film. Setelah melempar jasad Tom dan Gemma, Tony lalu menutup lubang tersebut. Dan yang anehnya, tanah di galian tersebut langsung tertutup oleh rumput baru, seakan tidak pernah terjadi apapun di sana. Dan berarti orang-orang yang sebelumnya terjebak di yonder juga melakukan hal yang sama seperti Tom, yakni menggali tanah yang akhirnya menjadi makam mereka sendiri.
Setelah menguburkan Tom dan Gemma, Tony lalu mengecat ulang rumah tersebut dan memeriksa seluruh perabotan di dalam sana. Setelah semuanya siap, Tony lalu pergi dari perumahan tersebut dengan menggunakan mobil Gemma. Yang anehnya, si Tony bisa dapat bensin entah dari mana. A mother. A mother. She dies. Who prepares her son for the world. Ternyata, Tony pergi ke tempat agensi perumahan dan di sana sudah terlihat Martin yang sedang sekarat karena usianya yang sudah sangat tua. Dan di sini bisa disimpulkan bahwa si Martin ini juga merupakan ras makhluk lain sama seperti Tony, yang mana kita tahu pertumbuhan mereka tidak seperti manusia normal. Martin yang sudah sekarat lalu memberikan name-tag-nya pada Tony yang menandakan bahwa sekarang Tony telah menggantikan posisinya menjadi Martin. Dan akhirnya Martin pun meninggal dunia. Tapi sayangnya, di sini kita nggak dikasih tahu siapa Martin pertama. Melihat hal tersebut, Tony lalu menaruh jasad Martin ke dalam kantung jasad, melipatnya, dan menaruh di sebuah lemari. Lah, kok bisa ditekuk gitu anjir? Dan di akhir film, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang datang ke agen perumahan terkutuk tersebut. Dan pastinya, kita sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Selesai. Jadi sebenarnya si Tony itu siapa, Bang? Ya kemungkinan besar kalau si Tony itu merupakan makhluk lain atau bisa disebut alien. Terus kenapa harus jebak manusia di perumahan itu, Bang? Ya karena mungkin juga si para alien ini nggak bisa ngerawat dan membesarkan keturunannya. Makanya mereka milih manusia sebagai induk sementara. Sederhananya, film ini tuh kayak kisah burung kuku yang diceritain sama si Gemma, guys. Jadi para alien ini diibaratkan sebagai burung kuku. Mereka yang nggak bisa besarin anaknya, akhirnya menitipkan ke induk burung lain atau bisa diibaratkan sebagai Gemma dan Tom. Dan detail menarik lainnya, judul film ini yaitu Vivarium memiliki artian sebuah tempat yang dibuat seperti habitat aslinya. Ya, itu kan menggambarkan yonder, guys. Jadi si para alien itu ngebuat sebuah perumahan yang bisa dibilang kalau itu merupakan vivarium untuk manusia. Oke, segitu dulu untuk review film Vivarium tahun 2019. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao. Dan jangan lupa subscribe ya, guys. Subscribe.